Salam damai sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyembah-Mu atas pemeliharaan, penjagaan-Mu bagi kami, keluarga kami, dan bagi gereja, dan bagi setiap kaum saleh. Kami berdoa agar firman yang disampaikan bisa memberikan hiburan, dorongan, kekuatan, dan pengharapan di dalam kami melewati situasi pandemi ini. Berkatilah firman-Mu dan urapilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema di dalam pemberitaan firman minggu ini dan minggu depan adalah hayat di dalam kebangkitan. Yang mencakup Yohanes pasal 20 ayat 15 hingga pasal 21 ayat 25. Tema minggu ini adalah hayat di dalam kebangkitan. Ada 3 butir yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tertampak oleh orang-orang yang mencari dan terangkat kepada Bapa. Yang kedua, datang sebagai roh itu dihembuskan kepada kaum beriman. Dan yang ketiga adalah bersidang atau berhimpun bersama dengan kaum beriman. Mari kita melihat butir yang pertama, yaitu tertampak oleh orang-orang yang mencari dan terangkat kepada Bapa. Kita membaca potongan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 dan 18. Demikian. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang telah mengatakan hal itu kepadanya. Sebelum Tuhan bangkit, sebutan Tuhan yang terakrab kepada murid-muridnya hanyalah sahabat. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 15. Namun, sesudah Tuhan bangkit, dia menyebut murid-muridnya adalah saudara-saudara. Saudara-saudari, karena melalui kebangkitan Tuhan, kita semua, murid-murid Tuhan, telah dilahirkan kembali oleh hayat Bapa, oleh hayat Allah, menurut 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus, dia asalnya adalah putra tunggal Bapa. Dia hanya memiliki ekspresi Allah Bapa secara individu. Namun, di dalam kebangkitan, dia menjadi putra sulung Allah, dan kemudian kita menjadi saudara-saudaranya, menunjukkan bahwa di dalam kebangkitan, kita semua menjadi saudara-saudaranya, anak-anak Allah, gereja, kita menjadi ekspresi putra secara korporat di dalam Allah Bapa. Karena itu, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa tujuan akhir daripada kehendak Allah adalah dia mengembangbiakkan dirinya. Adalah pelipat gandaan putra di dalam hayat ilahi Bapa. Saudara-saudari, kita bisa melihat hubungan yang erat antara putra sulung dan saudara-saudaranya di dalam hal sewaktu kita memuji di dalam sidang-sidang gereja maupun di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kita bisa melihat pentingnya memuji Tuhan di dalam sidang-sidang. Kita membaca kitab Ibrani pasal 2, demikian. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat," atau di tengah-tengah gereja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini memberitahu kita, ketika kita putra-putra Allah, kita sedang memuji, menyanyi di dalam sidang-sidang gereja, maka putra sulung, dia juga memuji di dalam pujian kita. Ketika kita menyanyi kepada Bapa, putra sulung juga memimpin kita, saudara-saudaranya,
juga menyanyi kepada Bapa. Dia tidak terpisah dengan kita. Dia melalui kita, di dalam kita, memuji dan bernyanyi bersama-sama dengan kita kepada Bapa. Ini perkara yang sangat ajaib dan luar biasa. Nah, saya mengajak saudari bisa bersama-sama menyanyikan satu kidung di dalam kidung nomor 51, yaitu menyembah Bapa, yaitu pujian para putra. Karena kidung ini mewakili daripada ayat yang kita bahas. Mari kita menyanyikan lagu ini bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Kami berkidung, ya Allah Bapa, hanya Engkau yang layak dipuja. Sembah dalam roh dan realitas, demikian baru Kau berkenan. Dia yang memimpin di alam berkah, dalam gereja memuji serempak. Sungguh senang bersama semua putra, sama leluasa, sama berkita. Padu suara kami bersama Dia, agar Kau puas apresiasikan. Di tengah pujian pimpinan putra, Kau semayam kekal nikmat pujian. Haleluya. Ketika kita menyanyi, ketika kita memuji, putra sulung juga akan memuji dan menyanyi bersama-sama dengan kita semua putra-putra Bapa. Karena itu kita perlu membuka mulut kita di dalam sidang-sidang gereja. Maka demikian kita akan mengalami pergerakannya. Kita akan mengalami pengurapannya dan penyaluran hayatnya di dalam roh kita. Sekarang kita akan melihat butir yang kedua, yaitu berkaitan bagaimana kita memuji di dalam kehidupan kita setiap hari, khususnya di dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat 16 hingga ke 19. Demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudari, di dalam potongan ayat-ayat ini, Rasul Paulus menasihati kita supaya kita bisa mempergunakan, atau bahasa aslinya menebus waktu kita yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Situasi zaman yang jahat ini, dan hari-hari yang jahat ini, bisa membuat kita anak-anak Tuhan, khususnya, membuat waktu-waktu kita ini, bisa terampas oleh perkara-perkara, atau hal-hal yang membuat waktu kita ini terbuang dengan sia-sia atau dengan percuma. Karena itu Rasul mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita menjadi arif, menjadi bijaksana dengan kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan arif, dengan bijaksana? Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam ayat ini adalah supaya kita tidak mabuk oleh anggur. Anggur di sini mengacu kepada kenikmatan, kesenangan terhadap hal-hal atau perkara-perkara duniawi yang bisa merebut, menyita waktu-waktu kita, membuat kita tanpa sadar, terlena, sehingga waktu itu terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, kehendak Tuhan adalah supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan jalan kita memuji, menyanyi, bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita bermazmur, lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, baik di dalam situasi yang baik atau di dalam situasi atau keadaan yang tidak baik. Maka dengan jalan kita memuji, menyanyi, bermazmur,
bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati, maka Roh Kudus akan memenuhi roh insani kita. Saudari, di dalam Mazmur pasal 104 ayat 33 dikatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudari, semoga di dalam kehidupan kita setiap hari, kita menjadi orang yang senang memuji dan menyanyi, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat butir yang kedua, tema mengenai hayat di dalam kebangkitan, yaitu datang sebagai roh itu dan menghembuskan dirinya ke dalam kaum beriman. Mari kita membaca potongan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam kebangkitannya, Tuhan malam itu lalu mendatangi murid-muridnya di dalam keadaan ruang yang tertutup, namun Tuhan bisa hadir di tengah-tengah mereka dengan masih mengenakan tubuh yang memiliki tulang dan daging. Ini adalah tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, sangat ajaib. Saudari, lalu murid-murid melihat Tuhan dan mereka bersuka cita. Maria Magdalena adalah orang yang pertama melihat Tuhan. Lalu kemudian para murid-murid yang berhimpun bersama-sama di ruangan itu, mereka melihat Tuhan dan bersuka cita. Hasil dari kita melihat Tuhan adalah kita memiliki sukacita dan kemudian memiliki damai sejahtera. Karena itu di dalam potongan ayat ini, damai sejahtera disebutkan 2 kali. Ketika mereka melihat Tuhan, maka mereka penuh sukacita dan mereka memiliki damai sejahtera. Saudara-saudari, Tuhan adalah sumber sukacita dan Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Kini, Tuhan di dalam kebangkitannya, dia menjadi Roh Kudus yang dihembuskan ke dalam murid-muridnya. Saudara-saudari, ingatlah, murid-murid menerima Roh Kudus bukan pada saat hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Tetapi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 inilah dicatat bahwa murid-murid menerima hembusan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam ayat 22 adalah roh itu yang diharapkan di dalam pasal 7 ayat 38 adalah roh yang dijanjikan oleh Bapa di dalam pasal 14 ayat yang ke-26, ayat yang ke-16 dan 17 mengenai penolong yang lain, mengenai penghibur yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, dan penolong yang akan menyertai dan tinggal di dalam murid-muridnya. Ini berbeda dengan tiupan keras pencurahan Roh Kudus yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 sebagai penggenapan daripada janji Bapa di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Ini adalah Tuhan Yesus di dalam kebangkitan. Dia menghembuskan dirinya sebagai hembusan ke dalam murid-murid. Roh Kudus ini diterima oleh mereka menjadi hayat dan segala sesuatu bagi mereka. Tuhan adalah roh itu, maka ia bisa dihembuskan ke dalam mereka. Tuhan adalah roh itu, maka dia bisa
di dalam diri mereka menjadi satu aliran-aliran yang mengalir dan memancar keluar. Tuhan adalah roh itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam mereka, menjadi penolong di dalam mereka. Bahkan, dia hidup di dalam diri mereka, menyertai mereka dan bersama dengan mereka. Tuhan adalah roh itu, sehingga dia bisa tinggal di dalam murid-murid, dan murid-murid tinggal di dalam dia. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita merasakan, atau kebanyakan orang Kristen merasakan, penyertaan dan hadirat Tuhan berkurang. Oleh karena mungkin kita tidak bisa berkumpul di dalam suatu tempat, gedung, atau tempat pertemuan yang besar, yang megah, dan kita tidak bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang berkarunia atau cakap, dan kita merasakan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan berkurang. Tetapi ketahuilah, Yohanes 20 ayat 22 memberitahu kita bahwa Tuhan menghembuskan dirinya sebagai Roh Kudus. Dia ada di dalam diri kita, dia menyertai kita. Penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata sebagai roh itu sesungguhnya lebih mustika, lebih real, lebih sejati. Amin. Inilah maksud Tuhan Yesus melatih murid-muridnya agar mereka terbiasa dengan penyertaan Tuhan sebagai roh yang tidak terlihat. Saudara-saudari, ketika kita melihat pengalaman Paulus di penjara Romawi, dia menulis surat kepada orang-orang Filipi, dia mengatakan bahwa yang dia sangat rindukan dan dia harapkan, bahwa dia tidak ingin beroleh malu. Tetapi Kristus bisa dengan nyata diperbesar di dalam hidupnya. Situasi yang dialami oleh Paulus, pembatasan yang dia alami di dalam penjara, kesulitan, kesukaran, dan penderitaan yang dia alami, secara prinsip hampir sama dengan situasi saat-saat ini. Namun rahasianya, mengapa Paulus bisa berkata demikian? Ada dua. Yang pertama, kita bisa melihat jawabannya ada di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-19. Paulus berkata, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan, atau bahasa aslinya, oleh suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Filipi pasal 1 ayat 19 memberikan kepada kita dua kunci yang sangat penting untuk mengalami keselamatan, yaitu Kristus diperhidupkan dan diperbesar melalui, pertama, doa dari setiap anggota tubuh Kristus. Yang kedua, melalui suplai yang serba limpah atau serba lengkap dari Roh Yesus Kristus. Semakin kita berdoa untuk anggota tubuh Kristus yang lain, atau kita berdoa bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, di dalam situasi pandemi COVID ini, mungkin lewat sarana-sarana teknologi yang ada, kita bersama-sama dengan setiap anggota tubuh, kita berdoa bagi anggota tubuh yang lain. Saudara-saudari, kita akan mengalami suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Kita akan dipenuhi oleh sukacita. Kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera yang berasal dari suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus ini. Semoga di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi orang-orang yang menikmati kelimpahan roh itu, amin, dan mengalirkan roh itu kepada setiap anggota tubuh Kristus yang lain. Sekarang kita akan melihat butir yang ketiga dari tema hayat di dalam kebangkitan, yaitu bersidang atau berhimpun bersama kaum beriman. Mari kita membaca potongan firman di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi Thomas, ayat 24, seorang dari ke-12 murid-murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama
mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudari, sejak hari pertama Tuhan bangkit, dan dia kemudian berjumpa dengan murid-muridnya di ruangan yang tertutup itu, kita bisa melihat perhimpunan atau sidang yang pertama kali yang tercatat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ini. Maria Magdalena sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ia melihat Tuhan dan dia menerima berkat. Lalu kemudian kita melihat pengalaman murid-murid yang berkumpul bersama-sama. Tuhan juga memberikan berkat di sana. Saudara-saudari, berkat yang mereka terima adalah damai sejahtera. Kita tidak hanya perlu pengalaman secara pribadi, menerima berkat secara pribadi, tetapi kita perlu pengalaman berkumpul bersama-sama, bersidang bersama-sama, amin, untuk menerima berkat yang lebih besar. Amin. Murid-murid menerima damai sejahtera. Namun, keadaan kita atau pengalaman kita mungkin bisa seperti salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Dia kehilangan sidang atau perhimpunan yang pertama, sehingga dia kehilangan berkat penyertaan Tuhan. Dia tidak mengalami berkat damai sejahtera, sukacita. Dia tidak mengalami berkat pengutusan Tuhan dan berkat pemberian amanat Tuhan kepada murid-murid yang lain. Bahkan Thomas sempat lemah dan meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dia berkata, "Kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku dan mencucukkan tanganku, maka aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid berkumpul bersama-sama dan Thomas hadir. Dan lalu Tuhan juga hadir di dalam pertemuan itu, sidang itu. Lalu Tuhan menguatkan Thomas kembali. Karena Thomas absen dari sidang yang pertama, dia sempat kehilangan berkat dari Tuhan. Dia kehilangan berkat sukacita, dia kehilangan berkat damai sejahtera, dia kehilangan berkat penampakan Tuhan, maupun berkat pengutusan dan amanat yang Tuhan berikan. Saudara-saudari, karena itu hal ini mengingatkan kepada kita, supaya kita jangan meninggalkan atau mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri atau mengabaikan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin situasi pandemi COVID-19 hari ini mengakibatkan kita tidak bisa bertemu secara jasmani. Kita hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Namun, hal ini jangan menjadi sebuah alasan atau pembenaran kita untuk kita absen dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita bisa lewat sarana teknologi yang ada. Kita bisa bersidang atau berhimpun bersama-sama dengan 2 atau 3 orang. Sebagaimana di dalam waktu sebelum pandemi ini, kita ada sidang-sidang yang normal. Sidang pemecahan roti, sidang doa, sidang kelompok, dan berbagai sidang di dalam gereja. Hari ini secara fisik kita tidak bisa bertemu, namun melalui sarana teknologi, kita masih bisa tetap menghadiri sidang-sidang tersebut. Baik sidang pemecahan roti, maupun sidang doa,
dan sidang-sidang yang lainnya. Saudara-saudari, janganlah kehilangan berkat seperti yang dialami oleh Thomas. Beruntung Thomas bisa menambal kekurangannya, karena 8 hari kemudian ia hadir di dalam sidang atau pertemuan yang kedua. Lalu Tuhan menguatkan Thomas kembali. Saudara-saudari, di dalam kesempatan itulah lalu Thomas menjadi percaya. Dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudari, di dalam ayat 29 Tuhan berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di sini Tuhan ingin melatih tidak hanya Thomas, tetapi juga murid-murid yang lain, supaya mereka terbiasa, terlatih, dan mengalami penyertaan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata. Penyertaan Tuhan bukan secara jasmani, tetapi penyertaan Tuhan sebagai roh yang sekarang menyertai dan tinggal di dalam diri mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita harus percaya, meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi melalui kita hadir di dalam sidang-sidang melalui sarana teknologi ini. Kita percaya apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, akhirnya kita melihat Yohanes pasal 20 ini ditutup dengan sebuah kesimpulan. Mari kita baca ayat ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua ayat ini menerangkan bahwa tujuan Injil Yohanes ini dicatat adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kalian bisa memberkati kalian semua. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai Anda semua.